Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan yang lebih indah untuk kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini dari ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kita kepada bulan Ramadan 1441 Hijriah. Di dalam kondisi yang cukup memprihatinkan kita di saat adanya wabah COVID-19 yang melanda bumi ini, Allah memberi kesempatan kepada kita masih bisa sampai di bulan Ramadan yang kita rindukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang segala sesuatu berada dalam genggaman kekuasaannya senantiasa melindungi kita semua dan seluruh keluarga kita dari COVID-19 ini. Dan semoga Allah juga memberikan kepada kita pertolongannya untuk mengakhiri COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada hamba Allah yang paling mulia, hamba Allah yang menjadi teladan kehidupan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita semua para pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam mengamalkan dan mengemban risalah yang dibawanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marhaban ya Ramadan, bulan Al-Qur'an, bulan kesabaran, bulan syiar, bulan rahmat, bulan penuh berkah, bulan maghfirah, ampunan Allah, bulan amal, dan insya Allah bulan yang sangat membahagiakan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan, bulan yang kita nanti-nantikan, dan alhamdulillah telah datang di tengah kita. Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kita saat ini berada di dalam bulan Ramadan. Bulan Allah yang agung. Bulan yang dirindukan kedatangannya. Bulan yang disedihkan kepergiannya. Yang waktu-waktunya akan menyertai kita dengan penuh kemuliaan, dengan penuh keberkahan. Satu bulan yang akan memudahkan kita untuk menapaki jalan-jalan kebaikan. Bulan ketika harapan itu didekatkan oleh Allah. Bulan di saat amal itu dihamparkan. Bulan yang datangnya membawa kebahagiaan dan perginya meninggalkan kesedihan. Amaliyah Ramadan akan membuat hati kita menjadi lembut. Ramadan akan menyertai dan menemani kita mendekatkan diri, mengabdi dan beribadah kepada Allah. Bulan yang menaburkan harapan. Harapan akan adanya ampunan Allah, maghfirah Allah yang membuat dosa-dosa kita berguguran. Ramadan juga bulan pembakaran dosa. Bulan ketika kita membersihkan diri kita dari segala kesalahan-kesalahan kita. Bulan yang karenanya banyak kejelekan itu dipalingkan dan kebaikan itu telah dilimpahkan.
bulan yang di dalamnya orang-orang yang soleh itu membersihkan dirinya, membersihkan hatinya dengan air mata taubat dan penyesalan. Allah mengistimewakan bulan Ramadan dari bulan-bulan lainnya dengan berbagai keistimewaan. Bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada aroma minyak kasturi. Para malaikat memohonkan ampunan bagi orang-orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Para setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Di dalamnya ada harapan bagi kita semua untuk bertemu, untuk berjumpa dengan Lailatul Qadar. Satu malam yang nilainya lebih baik daripada, lebih utama daripada 1000 bulan. Sehingga Rasul yang mulia bersabda, jika umatku tahu tentang keutamaan Ramadan, dia ingin seluruh hari dalam hidupnya itu adalah Ramadan. Seorang hamba yang soleh akan menyambutnya dengan taubatan nasuha, disertai tekad untuk meraih sebanyak-banyaknya kebaikan. Dia akan mengisi waktunya dengan amal-amal soleh dan selalu memohon kepada Allah agar Allah senantiasa menolongnya dalam melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya. Allah memberikan kekuatan lahir dan batin kepadanya agar dia dapat beribadah dengan sebaik-baiknya. Bapak, Ibu, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah kehidupan kita. Kita ingin hidup kita yang pendek ini menjadi sebuah sejarah hidup yang indah bagi kita. Karena hidup kita yang pendek ini, dia akan menjadi warna dari kehidupan kita yang panjang, yang tanpa batas nanti. Oleh karenanya kita ingin hidup kita yang singkat ini bisa menjadi sejarah hidup yang indah. Oleh karenanya, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan, kita manfaatkan kesempatan yang diberikan Allah kepada kita, nikmat yang tidak terhingga di saat kita bisa memasuki bulan Ramadan ini. Rasul yang mulia bersabda, seluruh ibadah Bani Adam adalah miliknya sendiri. Dan setiap kebaikan akan dibalas 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata, kecuali ibadah puasa. Kata Allah, ibadah puasa itu adalah milikku. Akulah yang akan membalasnya. Kenapa begitu? Karena kita memang tidak akan tahu sebenarnya seseorang itu berpuasa atau tidak. Oleh karenanya Allah lah yang akan menilainya. Ada 2 kegembiraan bagi orang-orang yang berpuasa. Kegembiraan di saat dia berbuka dan kegembiraan di saat dia berjumpa dengan Allah. Allah yang sangat dicintainya. Hari ini kita masih berada di dusun bumi. Allah yang Maha Kekasih sudah menunggu kita di kota barzah. Dan di saat kita nanti, kematian itu adalah pintu perjumpaan kita dengan Allah. Oleh karenanya, bersiap-siaplah dengan segala bekal cenderamata yang akan kita persembahkan kepada Allah yang Maha Kekasih kita. Sehingga di saat kita berjumpa dengan Allah, Allah akan ridha, Allah akan senang berjumpa dengan kita. Dan tentunya kita akan ridha berjumpa dengan Allah. Jadi itulah kegembiraan orang yang berpuasa, tidak hanya kegembiraan di saat kita berbuka puasa, tapi nanti kegembiraan tatkala kita berjumpa dengan Allah. Di dalam hadisnya Rasulullah bersabda, barang siapa yang berpuasa karena iman dan semata-mata mengharapkan ridha daripada Allah, Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Dan Allah akan memberikan sebuah piagam penghargaan kepadanya. Di ujung Ramadan, dia akan dibebaskan dari segala ikatan-ikatan dosa. Dia kembali kepada fitrahnya, sehingga dia pantas
untuk merayakan Idul Fitri. Ibadah puasa laksana perisai. Jika kamu sedang berpuasa, janganlah dia berbuat yang tidak baik, dia berbuat jahat dan berbuat jahil. Bahkan jika ada orang yang memaki dirinya, maka hendaklah dia hanya bisa berkata bahwa aku sedang berpuasa. Rasul juga bersabda, sedekah yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Barang siapa yang menyediakan makanan berbuka bagi orang-orang yang berpuasa, maka itu akan menjadi penghapus dosa-dosanya dan menjadi pembebas dirinya dari api neraka. Dan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Inilah bulan Ramadan, bulan tazkiyatun nafs, bulan pensucian diri, bulan pensucian ruhani. Dan mulai malam ini kita semua berjuang untuk memperoleh dan mendapatkan kesucian ini. Apakah selama Ramadan Allah akan menyaksikan bahwa kita ini mampu untuk bangun di waktu dini hari, mendengarkan rintihan istighfar kita? Bibir kita akan bergetar dengan munajat, zikir, dan doa, dan kalimat-kalimat suci Al-Quran. Dan jika hal ini bisa kita lakukan, semoga bibir kita yang sama tidak kita gunakan lagi untuk menggunjing, memfitnah, dan mencaci maki. Itulah bulan madrasah bagi kita Ramadan ini. Bulan Ramadan di siang harinya kita akan merasakan lapar dan dahaga. Lapar dan dahaga dari makanan dan minuman yang halal. Sehingga kita harus menjaga perut kita dari makanan dan minuman yang haram. Allah ajarkan kita bahwa dengan kita berpuasa kita merasakan lapar dan dahaga. Agar timbul di dalam diri kita kepedulian kepada saudara-saudara kita yang hidupnya bersahabat dengan lapar dan dahaga. Oleh karenanya kita nanti akan mengeluarkan zakat fitrah sebagai penyambung silaturahim kita dengan saudara-saudara kita yang hidupnya bersahabat dengan lapar dan dahaga. Kita akan diuji apakah kita ini semua termasuk orang-orang yang mensucikan dirinya, yang siap berzikir dan mendirikan sholat sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-A'la ayat 14 dan 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa zakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dan yang mengingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Atau kita ini termasuk dalam golongan orang yang disebutkan dalam surat Al-A'la tadi, ayat yang ke-16-nya. Yaitu orang yang tu'sirunal hayatad dunya. Dia lebih mengutamakan kehidupan di dunia. Surat Al-A'la yang sering kita dengar di saat hari Jum'ah. Khotib, imam biasanya membacakan surat Al-A'la. Yang ayat satunya menyatakan, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Sucikan nama Tuhanmu dengan banyak beristighfar. Sucikan nama Tuhanmu dengan banyak zikir, berdoa, dengan sholat dan amal soleh. Sucikan Allah dengan mensucikan diri kita. Sebulan lamanya kita disiapkan oleh Allah untuk berusaha untuk mensucikan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Kita harus mampu mendekat kepada Allah. Dan untuk kita bisa mampu mendekat kepada Allah, maka kita harus merobohkan tembok-tembok hawa nafsu di hadapan kita. Selanjutnya kita akan keluar dari Ramadan dalam keadaan fitri. Dan kita akan masuk kemudian ke medan perjuangan, menghadapi ujian demi ujian, sampai kita akan berjumpa kembali dengan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sering merintih memohon ampunan. Padahal Rasulullah adalah orang yang mulia, manusia yang disucikan. Insan yang sudah mencapai kesempurnaan, insan kamil. Sehingga Ummu Salamah pernah terbangun di tengah malam dan melihat Rasulullah tidak ada di sampingnya. Dan dia mendengar
Rasulullah menangis terisak-isak dan berkata, "Ya Allah, jangan tinggalkan aku sendirian. Sekejap mata pun. Jangan engkau tinggalkan aku sendirian sekejap mata pun." Aisyah radhiyallahu anha menyaksikan Nabi yang mulia menangis pada sholat malamnya sehingga jenggotnya basah dengan air matanya. Bayangkan, sholat malamnya berlinang air mata sehingga jenggotnya basah dengan air matanya. Ketika Nabi ditanya, Nabi menjawab, "Bukankah aku belum menjadi hamba yang bersyukur?" Rasulullah bersabda bahwa ada dua macam orang yang melakukan puasa. Yang pertama yang mendapatkan ampunan dan yang kedua yang mendapatkan hanya lapar dan dahaga saja. Dan kata Rasulullah, alangkah sedikitnya orang yang saum dan alangkah banyaknya orang yang hanya lapar saja. Pertanyaan besar bagi kita, apakah kita nanti akan termasuk orang yang saum atau orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja? Jawabannya tergantung kepada perjuangan kita, kepada spirit kita, pada semangat kita. Mulai malam hari ini, bila kita istiqomah ruku dan sujud, berhati-hati dengan perkataan dan perbuatan, sehingga orang lain bebas dari gangguan lidah dan tangan kita. Dan kita senang memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain. Hidup kita banyak memberi manfaat. Dan jika itu yang kita lakukan, insya Allah kita termasuk orang yang saum. Kondisi saat ini mungkin akan menjadi kondusif bagi kita untuk kita bisa melakukan apa yang diharapkan ini. Kesendirian kita di rumah itu juga akan menjadikan kita insya Allah lebih bersih. Mudah-mudahan ada hikmah yang terbaik bagi kita. Dan kita senantiasa dilindungi oleh Allah dari wabah COVID-19 ini. Namun apabila dalam kondisi yang seperti ini hati kita masih dipenuhi dengan kedengkian, bila bibir kita masih mengumbar makian, bila perut kita masih dipenuhi syubhat, masih ada kemaksiatan dan kezaliman yang kita lakukan, maka dia akan masuk dalam kelompok orang yang hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita kuatkan tekad kita untuk meraih nilai-nilai kesucian dari ibadah Ramadan. Kita memperoleh nilai-nilai kesucian dari keikhlasan, dari pembersihan diri, dari ihsan dan ibadah-ibadah yang berkualitas. Bagaimana kita bisa memperoleh ikhlas? Dengan beramal semata-mata karena mengharapkan keridhaan Allah, tidak mengharapkan pujian manusia. Ikhlas itu akan menunjukkan sucinya niat. Ikhlas itu akan menunjukkan bersihnya tujuan amal yang kita lakukan. Dan puasa akan menegaskan pandangan hidup seorang muslim, waridwanum minallahi akbar, bahwa keridhaan Allah itu lebih besar dari segala-galanya. Seorang muslim dididik untuk melakukan proses pembersihan diri dengan menghindarkan diri dari segala perbuatan yang tercela, mengendalikan lidahnya supaya tidak mengeluarkan kata-kata yang keji, tidak mengeluarkan kata-kata yang tajam, yang menyinggung perasaan orang lain, mengendalikan lidahnya untuk tidak menggunjing orang lain, mengendalikan telinganya, mengendalikan pandangannya, mengendalikan panca inderanya, mengendalikan seluruh anggota badannya. Bahkan puasa mengendalikan juga getaran hatinya. Predikat menjadi orang yang takwa sebagai cita-cita kita semua dari melaksanakan ibadah puasa. Ujungnya harus kita mencapai predikat orang yang takwa. Tidak akan dicapai tanpa proses pembersihan diri. Tanpa proses tazkiyatun nafs. Cahaya ruhaniyah, lampu fitrah kita yang ada di dalam diri kita, dia tidak akan mampu menembus hati yang dipenuhi dosa dan maksiat. Nur Rabbani, cahaya ilahiyah, cahaya lampu fitrah kita,
Dia tidak akan terpantul dari jiwa yang kotor, karena cahaya ilahi akan terpantul dari jiwa yang bersih. Orang-orang yang takwa, pandangan kalbunya akan cemerlang dengan cahaya Rabbani. Selanjutnya Ramadan akan membangun sifat ihsan, membuat kita melaksanakan ibadah-ibadah yang berkualitas. Seorang muslim yang baik akan selalu berbuat baik dan melahirkan kebaikan. Berbuat baik kepada Allah, hablum minallah, dan berbuat baik kepada sesama manusia, hablum minannas. Nilai-nilai Ramadan akan mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak sedekah, untuk menolong orang lain, untuk menggembirakan orang yang susah, dan pada saat yang sama kita senantiasa berjuang menggerakkan bibir dan lidah kita untuk banyak berzikir dan membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan betapa dahsyat ayat ini. Dalam surat Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Berzikirlah kalian kepadaku, niscaya aku akan berzikir kepadamu. Kau menyebut namaku, aku akan menyebut namamu. Kau ingat aku akan mengingatmu. Kalian membanggakan aku akan membanggakanmu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dahsyat firman ini. Kita sebut nama Allah, Allah menyebut nama kita. Allah banggakan, kita membanggakan Allah, Allah banggakan kita. Allah juga berfirman, aku bersama hambaku yang hatinya ingat kepadaku dan lisannya menyebut-nyebut namaku. Berzikirlah kalian kepada Allah, bagaimana kalian memanggil ayah dan ibu kalian. Setiap lafal zikir yang kita ucapkan dengan ikhlas, dia akan memberikan kekuatan kepada ruhaniah kita untuk terus berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Karena setiap lafal zikir adalah hidayah, setiap lafal zikir adalah rahmah, setiap lafal zikir adalah maghfirah, setiap lafal zikir adalah makrifat, setiap lafal zikir adalah berkah. Dan dia akan membersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya. Akan menjauhkan diri kita dari godaan-godaan setan. Setiap lafal zikir adalah bukti syukur kita kepada Allah. Dan setiap lafal zikir akan menguatkan iman kita dan menjadi tangga bagi kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bulan Ramadan, kita berusaha dan berjuang menegakkan kaki kita untuk salat malam dan memenuhi waktu sahur kita dengan istighfar, zikir, dan doa. Hal ini sangat dahsyat. Apabila kita berada di padang Arafah, di saat kita wukuf di Arafah, kita bisa berzikir dengan seperti tadi kita gambarkan, dahsyat. Berlinang air mata, bercucuran air mata, terasa dekat kepada Allah. Sekarang kita tidak di Arafah, kita dalam suasana wabah COVID-19. Jadikan zikir ini sebagai penguat diri kita dan juga sebagai pengusir daripada wabah corona ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan kita dalam mengarungi kesucian Ramadan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan istiqomah, dengan ajak dan konsisten. Dan dengan itu semua, insya Allah kita akan lahir di Idul Fitri nanti menjadi orang-orang yang takwa. Orang-orang yang senantiasa berjuang dengan spirit yang tidak kenal lelah. Ada api Islam di dalam dirinya, di dalam membangun hablum minallah dan hablum minannas. Dia harus baik kepada Allah, tapi dia juga harus melahirkan kebaikan dengan sesama manusia. Lahirnya orang-orang yang soleh, lahirnya orang-orang yang takwa, yang senantiasa ikhlas, orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya, orang-orang yang ihsan, yang senantiasa melahirkan kebaikan dengan ibadahnya yang berkualitas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai kekuatan lahir dan batin kepada kita semua untuk dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan tahun ini dengan kualitas terbaik. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Dan sebagai penutup perjumpaan kita, marilah saat yang indah di malam-malam Ramadan ini, di samping kita nanti banyak zikir dan doa, marilah kita sampaikan harapan dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kehusyuan dan kekhidmatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Amin. Ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dalam naungan keagungan dan kebesaran-Mu, ya Allah, malam hari di malam Ramadan ini kami tundukkan hati dan diri kami. Kami ingin menyampaikan rasa syukur kami, ya Allah, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Dengan kudrah dan iradah-Mu, Engkau sampaikan kami semua dalam bulan Ramadan tahun ini. Ya Allah, kuatkan lahir batin kami untuk dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya pada bulan Ramadan ini dengan kualitas yang terbaik. Ya Allah, kami menyadari, ya Allah, suasana hari-hari ini di mana terjadi wabah COVID-19 di bumi ini. Kami sadar, ya Allah, segala sesuatu berada dalam genggaman kekuasaan-Mu, ya Allah. Tidak ada daya dan kekuatan pada diri kami. Semuanya hanyalah berkat pertolongan dan kekuatan dari-Mu, ya Allah. Oleh karenanya kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari wabah COVID-19 ini, ya Allah. Dan kami mohon pertolongan-Mu, ya Allah. Kiranya wabah ini cepat selesai, ya Allah. Kami ingin hidup dengan penuh kebahagiaan. Dan Engkaulah sumber kebahagiaan. Bahagiakan hidup kami, ya Allah. Engkaulah sumber ketentraman, tentramkan jiwa kami, ya Allah. Engkaulah sumber kedamaian, damaikan hati kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di saat kami memasuki bulan yang suci ini, kami ingin mensucikan diri kami, ya Allah, dari segala ikatan-ikatan dosa yang ada pada diri kami. Karena kami sadar, kami adalah hamba-Mu yang lemah. Banyak hilah, banyak salah, bahkan banyak dosa yang kami kerjakan. Ya Allah, ampunilah seluruh dosa dan kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang mungkin merusak karunia-Mu. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah, yang mungkin saat ini menahan doa-doa kami. Engkau limpahi kadangkala, ya Allah. Engkau limpahi kami dengan kenikmatan. Kadang-kadang kami melawan-Mu dengan kemaksiatan. Kebaikan-Mu turun kepada kami, sementara kejelekan kami kadang-kadang naik ke hadapan-Mu. Tapi itu semua tidak mencegah-Mu untuk melimpahkan kami dengan nikmat-Mu dan memuliakan kami dengan anugerah-Mu. Betapa penyayangnya Engkau, ya Allah. Betapa agungnya Engkau, ya Allah. Betapa pemurahnya Engkau, ya Allah. Wahai yang Maha Suci, kami yakin Engkau amat pemurah kepada mereka yang menghadap-Mu dan menemui-Mu dengan penuh harapan. Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Ghafurur Rahim. Ya Arhamar Rahimin, irhamna, irhamna, irhamna. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, naungi dosa kami dengan awan rahmat-Mu. Curahi aib-aib kami dengan hujan kasih-Mu. Ampuni dosa-dosa kami yang merusak karunia-Mu. Ampuni dosa-dosa kami atas kemaksiatan yang mungkin pernah kami kerjakan. Ampuni kebodohan yang pernah kami amalkan. Limpahi kami, ya Allah, dengan sejuknya ampunan dan maghfirah-Mu. Jangan tinggalkan kami, ya Allah, dari indahnya maaf dan penghapusan-Mu. Ya Allah, ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, baik yang masih ada di tengah kami, maupun yang sudah wafat. Sayangi keduanya, sebagaimana mereka memelihara dan menyayangi kami sejak masih kecil kami. Ya Allah, bagi orang tua kami, orang-orang yang kami cintai, keluarga kami, sahabat-sahabat kami yang sudah wafat, ampunilah dosa-dosa mereka, ya Allah. Terimalah amal ibadahnya sebagai amal soleh yang Engkau ridhai. Lapangkan kuburnya, sejahterakan di alam barzahnya. Ya Allah, terimalah mereka di sisi-Mu. Radiyatan mardiyah, Engkau ridho dan senang menyambut mereka. Dan mereka pun ridho dan senang berjumpa denganmu. Jadikan barzah mereka raudhah min riyadil jannah. Taman surga, bagian dari taman surgamu, ya Allah. Ya Allah, dengan cahayamu kami mendapat petunjuk. Dengan karuniamu kami mendapat kecukupan. Ya Allah, mudahkan kami dalam menggapai ridha-Mu. Ilhamkan kami untuk senantiasa mensyukuri nikmat-Mu.
Muliakan kami dengan hidayah-Mu. Muliakan kami dengan istiqamah. Muliakan kami dengan ketaatan dan ketakwaan kepadamu. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Jadikan kami menjadi hamba-Mu yang ikhlas dan ridho dengan segala ketetapan-Mu. Terangi ya Allah jalan kehidupan kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Lembutkan hati kami untuk dapat merasakan cucuran cinta-Mu. Lembutkan hati kami dengan sinar taufik-Mu ya Allah. Titipkan seberkas cahaya-Mu dalam hati kami, sehingga kami dapat senantiasa melahirkan kebaikan dalam hidup ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bawalah kami pada bahtera keselamatan-Mu. Karuniakan kami dengan kesan ruhaniah dan kenikmatan dalam beribadah, kelezatan di dalam berzikir dan bermunajat kepadamu. Ya Allah, karuniakan kami dengan keturunan dan anak-anak yang saleh dan salehah, yang senantiasa membesarkan asma-Mu, yang menjadi penyejuk hati kami, yang menjadi pendingin mata kami. Ikatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan kami. Ikatkan persatuan kami, ya Allah. Ikatkan silaturahim kami, ya Allah. Terima dan ridhailah amal ibadah kami. Ya Allah, kami mohon pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, dan kekuatan dari-Mu untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat di dunia ini, terutama saudara-saudara kami yang teraniaya, saudara-saudara kami yang dizalimi di belahan bumi manapun. Ya Allah, karuniakan negeri kami menjadi negeri yang aman, jadi negeri yang makmur, yang sejahtera dalam naungan ampunan dan ridha-Mu. Jadikan negeri kami, ya Allah, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan, wa yakinan shadiqan, wa qalban khashi'an, wa lisanan zakiran. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ya Allah, beri kami kekuatan untuk dapat melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan izinkan kami, ya Allah, kami akan keluar dari Ramadan di saat Idul Fitri dengan gelar muttaqin, gelar menjadi orang-orang yang takwa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, atas nama Yayasan Masjid Al-Ikhlas, para pembina, pengawas, dan pengurus, mengucapkan selamat ibadah Ramadan. Selamat berjuang, berpuasa, dan beribadah di bulan Ramadan. Semoga Allah senantiasa meridhai segala perjuangan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Pak Pratmono. Kita kembali ke acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Panitia Ramadan Bapak Eko Teguh yang akan menyampaikan program-program Ramadan, khususnya program Ramadan yang terkait dengan syiar Islam dengan metode baru online yang baru pertama kali kita laksanakan di Masjid Al-Ikhlas. Waktu dan tempat Bapak Eko Teguh dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak, Ibu yang berbahagia, perkenankanlah kami atas nama panitia mengucapkan menghormati Ramadan. Semoga di bulan yang penuh barokah dan maghfirah ini kita senantiasa selalu nanti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkanlah kami ingin menyampaikan beberapa kegiatan yang insya Allah yang akan kita selenggarakan selama 30 hari ke depan dalam rangka menyambut dan melaksanakan ibadah Ramadan ini. Yang pertama, alhamdulillah pada hari ini atau malam ini kita telah melaksanakan kegiatan yang pertama, yaitu taraweh Ramadan. Taraweh Ramadan ini yang tadi setelah disampaikan oleh Bapak Haji Ratmono, alhamdulillah telah berjalan dengan lancar. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya dalam rangka kita walaupun dalam kondisi seperti ini, kami banyak sekali keterbatasan dari beberapa panitia, tetapi kami mempunyai semangat yang insya Allah diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka tetap
ingin meraih berkah Ramadan walaupun dalam kondisi wabah COVID ini. Kegiatan kami yang kedua yang insya Allah akan kita lakukan, kita akan tetap berjalan, yaitu Tadarus Al-Quran ini nanti akan difasilitasi oleh Ustadz Darul dan Bapak Sanata. Alhamdulillah Pak Sanata ikut bergabung pada ceramah yang Ramadan yang pertama kali ini. Nanti insya Allah akan difasilitasi oleh Pak Bagus melalui Zoom juga. Gitu. Mudah-mudahan untuk Ibu, Bapak Ibu, mudah-mudahan juga nanti bisa yang ibu-ibunya juga bisa melakukan tadarus, walaupun yang insya Allah tadarusnya nanti akan dilaksanakan secara online. Kegiatan yang selanjutnya juga kita akan yang ketiga, yaitu kita akan tetap melaksanakan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal yang akan kita tetap selenggarakan itu melalui transfer atau melalui media pertemuan yang tentunya akan kita batasi pertemuannya itu, atau yang tatap langsung. Penerimaan yang ada di masjid akan kita batasi dengan kita fasilitasi agar tidak berkumpul dan aman buat petugas maupun yang akan menyampaikan zakatnya. Selanjutnya selain zakat fitrah juga kita tetap akan mengadakan zakat infak yang biasanya kita peroleh melalui malam-malam Ramadan atau pada saat sholat tarawih melalui Kaisleng. Tetapi untuk saat ini kita akan coba buka, gitu. Kita akan coba buka infak ini melalui transfer. Alhamdulillah sudah masuk beberapa infak dan sedekah yang dari jemaah Masjid Al-Ikhlas beberapa hari ini. Nanti akan selalu diumumkan oleh penyelenggara. Nanti tiap harinya saya harap itu akan disampaikan selajimnya bagaimana kita sampaikan pada saat kita akan menjelang tarawih. Mengingat perkiraan prediksi walaupun dalam kondisi seperti ini biaya Ramadan kita kurang lebih sebesar 30 juta. Gitu. Jadi agar tetap penyelenggaraan ini tetap berlanjut, kami mohon partisipasi dari Bapak Ibu Jemaah Masjid Al-Ikhlas. Selanjutnya, yang kegiatan yang keempat, kita tetap melakukan sholat ceramah Id dan takbiran yang waktunya juga sudah ditentukan, yaitu nanti kita akan melalui takbir melalui Zoom dan ceramah sholat Id juga melalui Zoom. Nah, demikian barangkali kurang lebih yang ingin kami sampaikan. Kami selaku panitia mohon maaf dengan berbagai keterbatasan kegiatan Ramadan ini. Jika ada kekurangan, sekali lagi kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas penjelasan program Ramadan yang akan jalan di Ramadan 1441 Hijriah ini. Demikianlah Bapak Ibu acara hari ini, kajian Ramadan, sambutan Ketua Panitia dan pengumuman terkait dengan Ramadan. Insya Allah kita akan kuat ikhtiar terus untuk siar Islam, terus meramaikan Ramadan dengan acara-acara dan kegiatan dakwah yang setelah disiapkan oleh panitia. Amin, amin. Atas nama pengurus, panitia, dan pembina, kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan yang kurang berkenan. Mari kita sambut Ramadan dengan sepenuh hati. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua berniat untuk puasa besok. Nawaitu sama gadin an adai fardhi syahri ramadhana hadi sanati lillahi ta'ala. Salaman. Selamat menjalankan ibadah puasa Bapak-bapak. Orang juga yang mati. Ya, salaman nggak nih? Pak Eko, salaman nggak Pak Eko? Online aja Pak. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.